Di episode sebelumnya, mereka akhirnya sampai di Amerika dan kota pertama yang mereka tuju adalah San Francisco. Tapi kesedihan lama mereka muncul kembali setelah melihat banyak patung manusia di sana. Dan Senku mengajak semua orang untuk bekerja sama membangkitkan seluruh umat manusia. Setelah melewati jembatan Golden Gate, mereka melanjutkan pelayaran ke Sungai Sacramento. Di sini mereka membagi kelompok menjadi dua. Yang pertama bertugas mencari persediaan makanan dan yang satunya lagi mencari jagung. Dan tim petarung akan ikut kelompok pencari jagung ini. Siapa tahu mereka akan bertemu hewan berbahaya di sini. Tim pencari jagung ini mulai bergerak dan mereka menggunakan dua kapal. Tim petarung menggunakan kapal boat sementara yang lain menggunakan kendaraan amfibi. Chrome sudah siap mencari sampai kakinya pegal. Dan Gen merasa ini akan menjadi hari yang berat karena Amerika itu sangat luas. Sebelumnya, Senku sudah menandai beberapa tempat yang kemungkinan adalah lokasi ladang jagungnya, dan itu berada di sekitar Sungai Sacramento ini. Jadi mereka hanya harus menyusuri sungai ini dan pasti di suatu tempat ada ladang jagung yang mereka cari. Ukyo khawatir jika mereka terlambat dan jagung yang mereka cari sudah mengering. Tapi Senku menjelaskan kalau selama 3.700 tahun ini, bumi mengalami yang namanya presisi. Artinya rotasi bumi ini sudah sedikit berbeda dari zaman dulu. Dan jika benar, maka pergantian musim akan mundur sekitar 9 hari dari yang biasanya, dan itu akan menguntungkan mereka. Tapi perubahan iklim ini juga bisa melahirkan monster yang berbahaya. Dan Senku berharap mereka tidak bertemu hewan liar di sini. Tapi Tsukasa dan Kohaku berbeda. Mereka malah pengen ketemu monster-monster ini. Di sisi lain, Gen mengawasi dari jendela dan tiba-tiba terlihat ada buaya yang muncul. Dan buaya itu mencegat kapal ini dari depan. Dan tiba-tiba kawanan buaya ini langsung menyerang kapal. Terlihat ukuran buaya ini yang luar biasa besar. Tapi inilah yang tim petarung sudah tunggu-tunggu. Kapal bot yang mereka naiki langsung melesat ke atas buaya ini. Para petarung ini bersemangat karena ada daging segar di depan mereka. Melihat aura membunuh dari para manusia ini membuat nyali kawanan buaya ini menjadi ciut. Akhirnya tim All-Star Kerajaan Sains langsung menerjang ke depan dan membantai semua buaya ini. Setelahnya mereka berhenti dulu dan Francois mulai memasak daging buaya segar ini. Dan yang dia buat adalah hamburger dari daging buaya. Semua orang menikmati hamburger yang sedikit aneh ini. Dan Tsukasa menguliti buaya yang lain. Dan di salah satu buaya dia menemukan lambung yang aneh. Dan setelah dibuka ternyata isi dari lambung itu adalah sebonggol jagung. Dan ini adalah jenis jagung yang mereka sedang cari. Sekarang Senku jadi yakin pasti ada ladang jagung di hulu sungai. Setelah kenyang mereka melanjutkan perjalanan lagi. Senku berkata jagung jenis ini rasanya memang tidak terlalu enak. Tapi jagung ini bisa menghasilkan alkohol yang banyak. Tiba-tiba Kohaku melihat biji jagung yang hanyut di sungai. Kohaku langsung mengambilnya dengan sumpit. Melihat biji jagung ini, semua orang menjadi semakin bersemangat. Tapi Senku merasa ini adalah sebuah kebetulan yang aneh. Tapi Senku tidak berkomentar banyak soal ini. Setelahnya mereka menelpon tim yang berjaga di kapal Perseus. Mereka mengabarkan kalau ada jagung di sekitar sungai, tapi mereka belum menemukan ladangnya. Akhirnya waktu sudah berlalu beberapa jam dan sekarang sudah malam hari. Di suatu tempat terlihat ada kawanan serigala yang menggonggong di bawah sebuah pohon yang besar. Di atas pohon ini terlihat hewan yang misterius. Seketika hewan ini turun dan langsung membantai kawanan serigala ini. Sekarang kita kembali ke tempat Senku berada. Mereka sekarang berhenti dan mendirikan tenda. Setelahnya Senku memasang lampu sorot yang cukup terang. Senku mengarahkan lampu ini ke atas dan berharap ada serangga yang mendekat. Nantinya Senku ingin memeriksa serangga apa yang mendekat dan mengidentifikasi area ini berdasarkan serangga yang ada. Dan benar saja ada sejenis ngengat yang mendekat. Dan benar saja ada jenis ngengat yang mendekat. Ngengat ini adalah jenis ngengat pemakan jagung, yang artinya di dekat sini ada banyak jagung. Tapi Senku segera menyadari kalau ada keanehan di sini. Senku langsung bertanya ke Kohaku, apa kau sudah pernah melihat ngengat seperti ini? Kohaku menjawab kalau dia baru pertama kali melihat ngengat sejenis ini. Senku menjelaskan kalau ngengat jenis ini suka memakan biji-bijian. Dan setelah umat manusia punah, seharusnya jumlah biji-bijian berkurang dan jumlah ngengat ini seharusnya otomatis juga berkurang. Tapi yang mereka temukan sekarang adalah jumlah ngengat ini ada sangat banyak. Ini membuat Senku bertanya-tanya apa ada ladang jagung yang sangat besar di dekat sini. Taiju bingung kenapa Senku malah terlihat bingung. Bukankah jika ada ladang jagung yang besar itu artinya malah bagus?
Setelahnya Tsukasa merasa ada yang aneh di kegelapan hutan. Tsukasa merasakan ada rasa haus darah yang mendekat. Kohaku menduga itu adalah binatang buas, tapi Tsukasa yakin kalau ini adalah bau dari adrenalin manusia. Tsukasa merasa ada bau yang terbawa angin dan itu adalah bau asap dari senapan yang ditembakkan. Tsukasa langsung memerintahkan semua orang untuk berlindung ke dalam kapal dan tiba-tiba dari arah hutan muncul tembakan yang membabi buta. Semua orang langsung berlindung di sekitar kapal dan jelas tembakan ini berasal dari senapan mesin. Ryusui langsung menyalakan mesin kapal dan menggerakkan roda di samping kapal. Putaran roda ini sangat kencang sampai membuat dinding air di sekitarnya. Mereka langsung kabur saat itu juga. Dan dari hutan ada seseorang yang berkata, "How did they know?" Yang artinya bagaimana mereka tahu. Sudah jelas ini bukan hewan buas tapi manusia. Dan dia juga memiliki senapan mesin. Dan dari bahasanya sepertinya dia adalah orang asli Amerika. Sekarang kembali ke Senku. Mereka sudah berhasil kabur cukup jauh. Dan karena refleks Tsukasa yang cepat, mereka bisa selamat dari tembakan tadi. Gen bingung sebenarnya itu tadi siapa dan bagaimana dia punya senapan mesin. Ukyo menduga di sini ada orang yang bangkit dengan sendirinya seperti Senku. Dan bisa jadi orang itulah yang mengelola ladang jagung di sini. Adrenalin Senku menjadi meningkat dan Senku berkata kalau kemungkinan terburuknya mereka akan segera melawan ilmuwan yang gila. Tapi kalau bicara soal sains, Senku tidak ingin kalah dari siapapun. Sekarang hari sudah berganti dan matahari sudah mulai naik. Tim pencari jagung melanjutkan perjalanan mereka mencari ladang jagung di hulu sungai. Sekarang mereka yakin ada ilmuwan yang bangkit dengan sendirinya di Amerika ini. Dan bahkan dia sudah berhasil membuat senapan mesin. Gen bertanya apa ilmuwan ini juga melewati rute yang sama seperti Senku, yaitu dari kapak mungil sampai secanggih sekarang. Saat ini mereka hanya bisa menduga-duga dan ada satu hal yang Senku yakini. Ilmuwan ini sedikit lebih hebat darinya. Dan Ryusui menambahi kalau yang jelas orang ini ingin kerajaan sains musnah. Setelahnya mereka mendengar ada suara mesin dari belakang. Tapi di belakang mereka tidak ada satupun kapal yang muncul. Suaranya semakin keras dan orang dari zaman modern tahu suara apa itu. Mereka langsung melihat ke langit dan menemukan pesawat yang terbang di atas mereka. Pesawat ini langsung turun dan terbang di dekat aliran sungai. Semua orang menjadi panik dan Taiju berpikir mungkin ini kesempatan untuk berbicara dengan musuh. Sementara Gen berkata lebih baik mereka mengibarkan bendera putih tanda menyerah dan meminimalisir adanya korban. Tapi dari cara dia terbang, pesawat ini sudah jelas dia berada dalam mode menyerang. Jadi apapun yang mereka lakukan akan percuma. Ryusui langsung menaikkan kecepatan kapal ini dan berharap mereka bisa kabur. Tapi jelas kecepatan pesawat jauh lebih di atas kapal. Pesawat ini akhirnya sampai tepat di atas kapal dan orang yang mengemudikannya terlihat menyalakan rokok. Setelahnya dia langsung mengeluarkan senapan dan langsung menembaki kapal. Serangan ini sangat barbar sampai kapal mereka terbalik. Sekarang mereka semua ada di air dan ternyata lengan Matsukaze terkena tembakan tadi. Yo yang panik langsung mencoba menembak ke pesawat ini. Tapi jelas itu tidak berhasil dan malah hanya buang-buang peluru. Pesawat ini sekali lagi turun dan bersiap menyerang. Senku mulai mencari cara melawan balik. Senku mengambil air sungai dan mencampurnya dengan kalsium karbida. Setelahnya Senku mengocok-ngocoknya sampai menyatu. Senku langsung melemparkan tabung itu kepada Kirisame dan meminta Kirisame melempar tabung itu ke arah pesawat. Kirisame berkata dia butuh tali dan pijakan yang stabil supaya bisa melempar dengan baik. Rom langsung membuatkan tali dengan simpul yang sederhana. Dan Taiju, Kinro, dan Kohaku bersatu dan dijadikan sebagai pijakan. Setelah mendapatkan tabung, tali, dan pijakan yang pas, Kirisame langsung memutar-mutar tabung itu dan melemparnya ke pesawat. Tabung ini pecah di depan pesawat dan bubuk di dalamnya langsung merusak mesin di pesawat itu. Pesawat ini akhirnya kehilangan kendali dan jatuh ke arah hutan. Si pilot terkesan dengan langkah mereka ini. Dia berkata, tidak buruk, boleh juga. Dan setelah agak rendah, si pilot ini langsung melompat dari pesawat dan berpijak di batang pohon. Si pilot ini tahu yang dilempar tadi adalah gas asetilina. Gas ini tidak berbahaya untuk manusia, tapi jika terkena mesin akan membuat mesinnya langsung mati. Pilot ini berkata, sungguh cara yang menawan untuk menjatuhkan pesawat. Setelahnya dia membuka topengnya dan terlihat dia cukup cantik. Dia langsung menyalakan rokok yang baru dan dia sekarang yakin di pihak musuh ada ilmuwan yang cerdas sama seperti partnernya.
Kembali ke tempat Senku, mereka bisa selamat dari serangan tadi dan sekarang mereka mencari lokasi pesawatnya jatuh. Ginro takut orang tadi selamat dan mencari bala bantuan. Ginro mengajak mereka untuk kabur saja. Tapi Ryusui dan Senku langsung memasang ekspresi yang sama, yang artinya mereka memiliki pemikiran yang sama. Sekarang mereka masuk ke dalam hutan dan mencari bangkai pesawat tadi. Dan tidak jauh dari sungai, bangkai pesawat itu ditemukan. Tapi pilotnya tidak ada di sana. Tapi tetap saja ini adalah harta karun di mata Senku dan Ryusui. Taiju langsung menebang pohon yang cukup besar. Akhirnya bangkai pesawat itu diletakkan di atas potongan kayu tadi dan kayu ini ditarik menggunakan kapal. Senku dan Ryusui memasang wajah anehnya mereka lagi dan berkata kalau mereka dengan senang hati akan menerima hadiah ini. Selanjutnya mereka hanya perlu memperbaikinya dan ini akan bisa digunakan kembali. Sekarang mereka kembali ke Perseus terlebih dulu sambil membawa bangkai pesawat ini. Oke, itu tadi alur cerita dari anime Dr. Stone Season 4 episode 5. Kerajaan Sains mulai mencari ladang jagungnya. Tapi mereka malah mendapat serangan yang jelas itu adalah manusia. Di pihak musuh juga ada ilmuwan yang hebat. Dan jika kedua belah pihak tidak menemukan titik tengah, bisa saja ini akan menjadi duel antara dua ilmuwan super. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.